Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Agara Maths. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang FRUP PPG atau Retaker PPG bidang matematika tahun 2023 ya. Soal nomor 1, terdapat seorang siswa yang terlambat masuk kelas dengan alasan ada teman sesama pengendara motor yang minta tolong karena mengalami kecelakaan. Dengan kondisi semacam itu, tindakan yang sebaiknya dilakukan guru adalah baik pilihan A sampai E. Di sini kalau menurut kami adalah C ya, mengizinkan masuk kelas mulai jam pelajaran berikutnya. Soal nomor 2, guru sering dihadapkan pada persoalan adanya siswa yang berkemampuan kognitif bagus, akan tetapi sikap dan perilakunya kurang baik. Di sisi lain, ada siswa yang sikap dan perilakunya sangat bagus, tetapi kurang dalam kemampuan kognitifnya. Dengan kondisi tersebut, sikap guru yang bijaksana dalam mengembangkan kompetensi siswa adalah baik, jawabannya di sini kalau menurut kami adalah E ya, menyeimbangkan semua kompetensi siswa. Soal nomor 3, dalam menghadapi siswa yang nilainya selalu baik dan menyelesaikan pembelajaran dengan cepat, maka guru perlu melakukan tindakan ya. Menurut kami jawabannya di sini adalah E ya, memberikan pengayaan tugas khusus pada siswa tersebut. Soal nomor 4, validitas penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh guru dapat menambah atau mengurangi kewibawaannya karena guru berkewajiban. Baik, kalau menurut kami jawabannya adalah C ya, memberikan penilaian hasil pembelajaran untuk dimasukkan ke dalam sistem perhitungan yang sudah diprogram. Soal nomor 5, Anda diminta memilih 3 siswa untuk mengikuti lomba cerdas cermat dalam waktu yang sudah dekat, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan proses seleksi secara matang. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah, baik, kami memilih jawabannya adalah C ya, meminta petunjuk kepala sekolah karena dialah yang bertanggung jawab. Soal nomor 6, agar siswa kelas 10 mempunyai kemampuan berpikir analisis dalam mempelajarkan KD36, menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi invers pada fungsi invers serta sifat-sifatnya, serta menentukan eksistensinya. Indikator yang paling tepat untuk mencapai kompetensi tersebut adalah, baik, kata kuncinya adalah kemampuan berpikir analisis. Menurut kami adalah jawabannya B ya, membedakan pengertian komposisi fungsi FOG dan GOF ya, dan dapat menentukan komposisi fungsi jika diberikan 2 atau lebih fungsi. Nah, ini kata kunci ini menurut kami. Kalau ada jawaban berbeda silahkan komen di kolom komentar ya. Soal nomor 7, alam semesta yang kita huni ini bukan warisan dari nenek moyang, akan tetapi pinjaman dari anak cucu. Demikian ungkapan yang pernah disampaikan oleh seorang guru di dalam kelas. Ungkapan tersebut menjadi sangat relevan untuk siswa di kelas yang suka melakukan tindakan. Baik, jawaban kami adalah A ya, membuang sampah di tempat sembarangan. Soal nomor 8, seorang guru perlu memiliki sikap yang konsisten dalam menanggapi berbagai persoalan dalam pembelajaran, namun di sisi lain, harus menyikapi setiap persoalan dengan memperhatikan kasusnya. Berkenaan dengan itu, sikap yang sebaiknya diambil oleh guru adalah, jawaban menurut kami adalah E ya, menyikapi semua kasus dengan cara yang sama. Soal nomor 9, sekolah mengagendakan acara pentas seni di sekolah dan Anda diberi tugas untuk menjadi penanggung jawab acara tersebut. Padahal, Anda belum cukup memiliki pengalaman terkait dengan kegiatan tersebut. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah, baik, jawaban menurut kami adalah menerima dan melaksanakan tugas sambil belajar cara mengelola acara dengan baik. Soal nomor 10, jika ada 10 dari 32 siswa yang mencapai nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM, sebagai guru kimia, yang Anda lakukan selanjutnya adalah, jawaban menurut kami adalah pembelajaran remedial untuk 10 siswa ya, untuk 10 siswa itu aja. Karena yang tidak lulus KKM itu hanya di bawah 50% ya. Soal nomor 11, ketika seorang guru ditugaskan mengajar di suatu daerah, maka secara sosial ia berkewajiban untuk, ya, jawabannya A ya, mempelajari adat istiadat setempat di sekitar sekolah.
Soal nomor 12, A adalah siswa yang malas mengerjakan tugas-tugas sekolah sehingga prestasi belajarnya sangat rendah. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah, baik, jawaban menurut kami adalah memotivasi A untuk lebih rajin belajar dan mendiskusikan kesulitan belajar yang dihadapinya. Nah, karena di sini permasalahannya adalah malas ya. Jadi kita harus memberikan motivasi ya. Soal nomor 13, ketika seorang guru memperoleh penempatan tugas baru di pulau lain dan pengalaman tersebut diceritakan kepada siswa-siswa di tempat tugasnya, maka cerita tersebut menampilkan semangat persatuan yang berisi. Ya, menurut kami jawabannya adalah B ya. Kebanggaan betapa luasnya wilayah Indonesia dan keragaman masyarakatnya. Soal nomor 14, memberikan kesempatan yang sama kepada kaum perempuan dalam berkarya di pekerjaan merupakan hal yang tidak terhindarkan dalam masyarakat global. Di hadapan para siswa, guru dapat menyampaikan pikiran dan sikapnya dalam wujud. Baik, jawaban menurut kami adalah pandangan atas kesempatan yang sama sebagai pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Soal nomor 15, Anda adalah guru SD yang mendapat tempat penugasan jauh di luar kota. Kondisi sekolah Anda sangat kekurangan sarana prasarana, sehingga proses belajar mengajar menjadi tidak maksimal. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah, baik, jawaban menurut kami adalah melaksanakan tugas mengajar dengan maksimal lingkungan sekolah sebagai sumber belajar, yang memaksimalkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Soal nomor 16, untuk kepentingan mengikuti PJJ, Agnia akan membuat sebuah email. Untuk itu, ia memerlukan sebuah password yang kuat terdiri atas 8 karakter yang merupakan gabungan huruf dan angka. Agnia akan menggunakan nama panggilannya yaitu Agni pada 4 karakter awal atau akhir secara berturut-turut, kemudian ditambahkan dengan 4 buah angka berbeda dari 0, 1, 2, sampai 9 secara random. Contohnya adalah Agni 1, 2, 3, 4, dan lain-lain. Banyak password yang dapat digunakan Agnia. Selain contoh tersebut adalah, baik, jawabannya di sini. Nah, kita gunakan aturan pengisian tempat ya, atau aturan perkalian. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, Agni di depan kemudian diikuti 4 angka berbeda, yaitu Agni ya angka 1 sampai angka 4. Jadi banyak susunannya itu Agni ya cuma 1 gitu. Dikali 10, dikali 9, dikali 8, dikali 7. Karena angka kan dari 0 sampai 9 ada 10 ya. Nah, jadi jawabannya 5040. Nah, untuk kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Agni itu di belakang. Nah, setelah 4 angka, jadi angka 1 sampai angka 4 kemudian nama Agni gitu ya. Nah, jadi banyak susunannya ya, 10 kali 9 kali 8 kali 7 ikuti namanya. Nah, ini 5040 juga. Jadi totalnya adalah 5040 tambah 5040, kita kurangi 1 karena yang ditanya adalah selain contoh. Kita kurangi 1 jadi 1079. Jawabannya B ya. Nomor 17, banyak bilangan bulat di antara 11 dan 155 yang kongruen terhadap 5 modulo 7 adalah, kita bahas di sini. Nah, X sama dengan 5 mod 7 ya, modulo 7 bisa kita tulis jadi X sama dengan 7A ditambah 5 ya. 7A ditambah 5. Nah, 5 ini sisanya ya, 7 ini pembaginya. Dengan A bilangan cacah ya. Cacah itu berarti boleh dari 0, 1, 2 sampai seterusnya. Nah, jadi kalau A-nya 0 itu pasti 5 ya, sedangkan di sini harus lebih besar 11. Berarti kita mulai dari A-nya 1 ya. 7 kali 1 7 tambah 5 12, kemudian 7 kali 2 14 tambah 5 19, 7 kali 3 21 tambah 5 26, seterusnya sampai sebelum ini itu 152 ya. 152. Nah, jadi UN-nya kira-kira sampai 152. Ya, A tambah N kurang 1 kali B sama dengan 152. Nah, ini kita cari seperti ini ya, UN barisan aritmatika. Nah, dapat N-nya nanti 21. Jadi banyak bilangannya di sini, ada 21 bilangan ya. Jadi 152 ini ya pada N sama dengan 21. Jawabannya D ya. Nomor 18, diketahui matriksnya P ini jika A sama dengan P inverse dan B sama dengan 3A, maka nilai determinan matriks B adalah, baik, kita bahas. Nah, di sini kita cari dulu determinan P ya. Ini dapatnya negatif 14 determinan P-nya. Kemudian kita cari determinan matriks B-nya, di mana determinan matriks B sama dengan determinan ya 3 dikali A ya.
karena A-nya tadi sama dengan P impuls ini ya. Jadi kita ganti 3 dikali P impuls. Nah, ini bisa kita tulis 3 pangkat 3 dikali determinan P impuls gitu. 3 pangkat 3 dikali determinan P impuls. Nah, ini 3 pangkat 3 kan 27 ya. Nah, determinan P impuls itu sama dengan ya 1 per determinan P. Makanya letaknya di bawah. Jadi 27 per, nah determinan P ini dia, negatif 14 ya. Ini dia. Jawabnya negatif 27 per 14. Pilihannya D ya. Nomor 19, tinggi peluncuran suatu roket setelah T menit diberikan dalam rumus RT, akar dari T dikali T tambah 10. Apabila tinggi roket suatu sudah mencapai 3000 km, maka lama waktu roket meluncur adalah berapa menit ya. Di sini menurut kami jawabannya adalah T-nya sama dengan 50 ya. Karena akar dari 50 dikali 50 tambah 10 dia jadi akar 3000 km. Nah, pertanyaannya di sini yang diketahui ketika 3000 km. Nah, kita bisa dapatnya akar dari 3000 km. Kemungkinannya C jawabannya. Bagaimana menurut Bapak Ibu soal yang seperti ini? Soal nomor 20 ya, seperti ini diketahui suatu garis dengan persamaan 3x kurang y sama dengan 2 jika garis tersebut dicerminkan terhadap garis y sama dengan x. Kemudian dilanjutkan rotasi dengan pusat 0, 0 ya sebesar 90 derajat. Maka persamaan garis bayangannya adalah, baik kita bahas. Nah, mula-mula kita cari dulu transformasi pertama ya, dimana matriksnya itu pencerminan terhadap garis y sama dengan x ya. Ini matriksnya 0, 1, 1, 0 dan transformasi kedua yaitu rotasi ya dengan pusat 0 sejauh sebesar 90 derajat ya. Nah, ini matriksnya 0, negatif 1, 1, 0 ya. Nah, jadi bayangannya sama dengan T2 dikomposisikan T1 kemudian dikali XY ya. T2 nya ini T2 dulu ya. Nah, baru T1 karena T1 nya ini akan kena dengan XY ya yang mewakili titik-titik pada garis ini ya. Jadi kita kalikan biasa ya, 0 kali 0 tambah min 1 kali 1 negatif 1 ya, baris kali kolom ya, baris kali kolom, ini pun baris kali kolom, baris kali kolom. Nah, dapatnya seperti ini, nanti kita kalikan lagi baris kali kolom, dapatnya min x, kemudian baris kali kolom, dapatnya y. Jadi dari sini kita peroleh persamaan bahwa x aksen sama dengan negatif x, jadi x nya negatif x aksen ya, y aksen sama dengan y, jadi y nya sama dengan y aksen. Nah, ini x dan y kita substitusikan ke persamaan garis awal ya. 3x kurang y sama dengan 2. Jadi 3 dikali min x aksen, ini x nya ya, kurang y aksen. Jadi negatif 3 aksen kurang y aksen sama dengan 2. Atau kalau kita kali negatif, ini kali negatif 1. Ini 3x aksen tambah y aksen sama dengan negatif 2. Nah, jawabannya di sini tidak ada. Nah, ini bisa kita tulis 3x tambah y sama dengan negatif 2 gitu. Pilihannya tidak tersedia di sini ya. Nomor 21, diketahui P dan Q adalah pernyataan tunggal. Agar pernyataan majmuk P dan Q jika dan hanya jika R maka negasi Q suatu kontradiksi, maka pernyataan R adalah, baik kita bahas. Nah, di sini kita lihat jika dan hanya jika A, yaitu A jika dan hanya jika B akan selalu bernilai salah atau kontradiksi. Nah, kalau A-nya itu negasi B atau B-nya negasi dari A-nya ya. Nah, jadi di sini kita bisa buat bahwa negasi dari P dan Q sama dengan ya jika R maka Q. Nah, kita negasikan nih negasi P, negasi dan atau negasi Q. Ini negasi Q ya, negasi P ini dia. Nah, ini ekuivalen dengan, nah jika R maka negasi Q itu ekuivalen dengan negasi R atau negasi Q ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih negasi Q sudah sama, ini atau sudah sama, berarti negasi P harus sama dengan negasi R ya, negasi P harus sama dengan negasi R, atau R nya sama dengan P ya, ekuivalen dengan P. Jadi jawabannya B ya. Nomor 22, terdapat organisasi akan bergantian pengurus. Ada 8 pria dan 5 wanita yang masuk nominasi calon pengurus organisasi, di mana mereka berpeluang sama dalam kedudukan sebagai pengurus, yaitu sebagai ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2, humas dan bagian IT. Jika sekretaris harus keduanya wanita, bendahara harus 1 laki-laki dan 1 wanita. Maka banyak caranya mungkin dalam melakukan penyusunan pengurusan tersebut adalah, baik ini jawabannya ya, ketua
sekretaris 1, 2, bendahara 1, 2, dan humas serta IT ya. Nah, di sini kita bisa lihat sekretaris 1 dapat diisi dengan 5 wanita ya. Nah, ini kita isi dulu 5. Nah, kemudian sekretaris 1 dapat diisi dari ini sekretaris 2 ya. Nah, 5 kurang 1 dari sini tadi, karena sekretarisnya harus keduanya wanita ya. 5 kurang 1 berarti 4, ini dia 4. Nah, bendahara 1 dapat diisi dari 8 pria. Nah, ini harus salah satu pria dan salah satu wanita ya. Ini dia wanita, ini wanita ya. Nah, jadi 8 kita isi di sini. Kemudian untuk bendahara 2 karena wanita, jadi kita ambil dari sini tadi. Ini sudah 4, masuk di sini 1, berarti 4 kurang 1 3. Berarti kita isi di bendahara 3 ini, di bendahara 2 ini ada 3 wanita ya. Nah, kemudian ketua dapat diisi dari, nah ini dia 8 kurang 1 dari sini 7, ditambah dengan 3 kurang 1 dari sini ada syarat pria karena ketua ya. Jadi 7 ditambah 2 9, ini dia. Kemudian humasnya mengikuti dari sini 9 dikurang 1 8, ini dia. Nah, kemudian IT-nya 8 kurang 1 7, ini dia. Nah, kita kalikan seperti ini ya untuk menyesuaikan dengan jawabannya. Nah, kita bisa 9 kali 5 kali 4 kali 3 ya. Di sini kita bisa peroleh 7 dikali 8 pangkat 2 dikali 540. Nah, jawabannya C ya. Nomor 23, Farhan ingin memberi hadiah kepada teman-temannya. Masing-masing mendapatkan 1 pensil dan 1 karet penghapus. Untuk keperluan itu, Farhan membeli pensil dan karet penghapus sama banyak. Farhan membeli kedua barang tersebut ke toko Bintang. Toko Bintang menjual kedua produk tersebut dalam kemasan, tidak melayani pembelian eceran. Kemasan A seharga Rp11.500, berisi 5 pensil, dan kemasan B seharga Rp6.250, berisi 3 karet penghapus. Jika total pembelian kemasan A dan kemasan B adalah Rp263.000, maka kemasan A yang dibeli oleh Farhan adalah. Baik, ini merupakan penerapan dari KPK dan EPB ya. Nah, jadi 11.500 itu 5 pensil dan kemasan B nya 6.250 itu 3 karet penghapus. Jadi ini kita kali 3 dulu. Kemudian untuk karet penghapusnya kita kali 5 dari sini ya. Nah, di sini kita udah peroleh sebuah hasil ya. Nah, kalau kita jumlahkan itu jumlahnya tidak sama dengan ini. Kenapa kita jumlahkan? Karena di sini yang diketahui adalah total pembelian A dan B ya. Nah, jadi kalau kita kali 2 belum tentu jumlahnya ini. Nah, kita kali 4, sama-sama kita kali 4, 138 dan 125.000. Nah, di sini totalnya ya 263.000. Jadi sesuai dengan yang diketahui ya. Nah, yang ditanya adalah kemasan A yang dibeli oleh Farhan. Jadi kemasan A ya ini dia tadi 3 dikali 4, ini 3 dikali 4 sama dengan 12. Jawabannya B ya. Nomor 24, sebelum pandemi COVID-19, Ali, Budi, dan Amir berenang bersama 2 kali setiap minggu. Karena situasi pandemi COVID-19, mereka mengurangi aktivitas berenang bersama. Ali berenang hanya 10 hari sekali, Budi berenang 15 hari sekali, sedangkan Amir berenang 20 hari sekali. Ketiga-tiganya sama-sama berenang pertama kali pada tanggal 20 Juli 2020. Mereka akan berenang lagi bersama pada tanggal. Baik, ini penerapan soal KPK ya. Nah, KPK 10, 15, 20 ini dia 10, 15, 20 ya. Nah, sama dengan 60. Jadi kalau pertama dia berenang 20 Juli tahun 2020 ditambah 60 hari itu untuk kedua kalinya ya. Ditambah 60 hari dia berenang lagi pada tanggal 18 September tahun 2020 ya. 20 Juli ditambah 60 hari. Jadi mereka berenang lagi bersama pada tanggal 18 September 2020. Nomor 25, jam beker digital besar disetel untuk berdering 5 jam sekali, sedangkan jam beker digital kecil disetel berdering setiap 8 jam sekali. Apabila jam beker digital besar pertama berdering pada pukul 2, sedangkan jam beker digital kecil berdering 2 jam kemudian, maka kedua jam digital tersebut akan berdering bersama-sama untuk ketiga kalinya pada pukul. Ya, catatan jam beker digital menggunakan waktu 24 jam ya. Baik, kita bahas. Nah, ini penerapan soal KPK ya. Kita cari dulu KPK 5 dan 8 ya. Nah, jadi 4, 40. Jadi mereka akan berdering bersama-sama pada 40 jam kemudian. Nah, sebelum itu kita harus cari dulu kelipatan mereka berdering pertama kali ya. Berdering pertama kali
Nah, jam beker 1 dia jam 2, 5 jam sekali, jam 7, jam 12, jam 17, dan seterusnya. Jam beker 2 itu 8 jam sekali, jam 4 tambah 8 12 tambah 8 20 tambah 8 jam 4. Nah, di sini mereka pertama kali jam 12 ya, 12.00. Nah, untuk kedua kali kita tambah 40, untuk ketiga kalinya kita tambah 80 ya. 40 dikali 2 ini dia. Nah, jadi ini formatnya 80 jam, jam 12 ditambah 80 jam kemudian. Ini cukup kita buat faktor 24 ya, 3 dikali 24. Nah, karena di sini waktunya menggunakan 24 jam. Nah, jadi yang 8 jam ini kita tambahkan dengan 12 ya. Nah, ini dia jawabannya pukul 2.20 ya. Jawabannya E. Terima kasih sudah menonton video ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berjuang ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.